Gurih nih. Balikin. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Kemarin kita sudah membahas tentang bahasan bismillah yang ada kaitannya dengan ilmu fikih, yaitu hukum membaca bismillah ada 5. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga makruh, yang keempat haram, yang kelima mubah. Kemarin Bang Riki nanya, itu bismillah pada surat At-Taubah sunnah apa kagak di situ? Enggak. Terus kalau dibaca hukumnya gimana? Kalau dibaca bismillah pada surat At-Taubah boleh apa enggak? Ada 2 pendapat. Kata Imam Romli, Imam Syihabuddin Romli, hukum membaca bismillah pada awal surat At-Taubah adalah makruh. Kalau hukum membaca bismillah pada tengah-tengah surat At-Taubah hukumnya sunnah. Itu kata Imam Romli. Kalau kata Ibnu Hajar, hukum membaca bismillah pada awal surat At-Taubah hukumnya haram. Terus No battery, please charge. bismillah pada tengah-tengah surat At-Taubah menurut Imam Ibnu Hajar hukumnya makruh. Jadi ada 2 pendapat, terserah mau pakai mana aja itu. Jangan dipakai tapi jangan dipakai. Sekarang alhamdulillahirabbil alamin. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin. Sama aja. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi, segala puji. Dari mana timbulnya bahasa segala? Sedangkan di sini enggak ada lapas kullu yang artinya segala. No battery, please charge. Bahasa-bahasa segala ini diambil dari alif lam yang ada pada lapas alhamdu. Karena alif lam pada lapas alhamdu bisa dipasang oleh 4 alif lam. Cuma gak usah kita bahas lah, itu mah bahasan ilmu ma'ani. Salah satunya adalah alif lam lil istighraq yang menyimpan
lapaz kullu, berarti kullu hamdin, segala puji lillahi, bagi Allah. Terus di mana munculnya makna hanya bagi Allah itu di mana? Munculnya makna hanya pada lapaz lillahi ini ketika kita memasukkan lam di sini adalah lam lil ikhtisos. Lam lil ikhtisos, lam menunjukkan kepada makna khusus ya. Berarti alhamdulillah ini kalau dibaca semuanya, kullu hamdin muhtasun lillah, segala puji hanya bagi Allah. Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Mana aja tuh segala puji, emang puji ada berapa? Puji ini ada 4 ya. Yang pertama, puji kodim li kodim, memujinya Gusti Allah ke Gusti Allahnya itu sendiri. Yang kedua, puji kodim li hadis, memujinya Allah kepada makhluknya seperti memujinya Allah ke Kanjeng Nabi. Terus puji hadis li hadis, memujinya kita, memujinya makhluk ke makhluk. Puji hadis li kodim, memujinya makhluk ke Gusti Allah. Itu semua pada hakikatnya pujian tersebut tetap jatuhnya mah ke Gusti Allah. Biarpun kita bilangnya ke makhluk juga, misalnya Niken cantik banget gitu misalnya, tetap pujian tersebut jatuhnya mah hakikatnya mah ke Gusti Allah, karena Allah lah yang menciptakan Niken misalnya ya gitu. Wabihi nasta'in, dan hanya kepada Allah lah nasta'inu, kata ajengan musonif, saya meminta pertolongan, ala umuri dunia, atas perkara-perkara dunia, urusan-urusan dunia. Jadi minta tolong ketika dinisbatkan itu adalah meminta dikuasakan, meminta dikuasakan, dibisakan, ala umuri dunia, ketika mengerjakan urusan-urusan dunia. Jadi beda minta tolong ke kita, minta tolong ke Gusti Allah. Minta tolong ke Gusti Allah mah biarpun lapaznya minta tolong, tapi isinya mah istiqdar, meminta dimampukan, meminta dimampukan. Ala umuri dunia wadin, dan meminta dimampukan kepada Allah untuk urusan-urusan agama. Di syarat tengahnya ada tuh wabihi ala umuri dunia wadin, di tengahnya yutlaqudin lugatan ala ma'anin kasirotin. Lapadin menurut bahasa mempunyai makna yang banyak. Minhat ta'at, diantaranya ta'at. Wal ibadah, ibadah tuh berarti kita meminta kepada Allah supaya dibisakan berbuat taat, berbuat ibadah. Wal jaza, dan dimampukan pada hari pembalasan nanti. Wal hisab, dan minta pertolongan pada hari hisab nanti ya. Wasyaran, dan labadin menurut agama. Alama syara'ahullahu ala lisani nabihi minal ahkami, adalah agama yang diturunkan oleh Allah melalui lisannya para nabinya. Minal ahkami, yang mana agama tersebut berisi hukum-hukum syariat. Terus wassallallahu wasallama, dan semoga salawat serta salam semoga tercurah selalu kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lafaz salawat ini ketika dinisbatkan ke Gusti Allah adalah memberi nikmat, seperti ayat innallaha
wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Allah Ta'ala bersalawat kepada Nabi, berarti di situ artinya Allah Ta'ala memberi nikmat kepada kanjeng Nabi. Ketika dinisbatkan kepada malaikat, as-salawat di sini maknanya meminta ampunan. Berarti innallaha wa malaikatahu yusollu, malaikat bersalawat kepada Nabi adalah meminta ampunan kepada Nabi. Bagaimana kalau dinisbatkan kepada kita? Ketika kita membaca salawat kepada Nabi, artinya adalah meminta supaya Nabi diberikan nikmat oleh Gusti Allah. Maknanya adalah doa ya. Beda lagi sama salat menurut ilmu fikih mah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir ileh gitu ya. Salat yang biasa aja itu. Terus ada timbul pertanyaan, Fa'in kila, jika ada yang nanya begini, kayaknya mah kagak bakal ada yang nanya ya. Inna rahmatalin nabi hasilatun. Kan nikmat ke kanjeng Nabi itu udah hasil ya. Fatolabuha tasilul hasil. Terus mau ngapain kita minta kepada Allah supaya Nabi dikasih nikmat lagi? Kan Nabi mah udah hasil, udah dikasih nikmat. Ngapain kita minta lagi? Ya begitu. Wal jawabu anal maksuda bisolatina alaihi tolabu rahmatin lam takun. Yang dimaksud kita minta kepada Allah supaya Nabi dikasih nikmat itu adalah nikmat yang belum dikasih, nikmat besoknya begitu. Fa innahu ma min waqtin illa wa huna rahmatun lam tahsul. Karena pada setiap waktu itu pasti ada waktu yang belum dilalui oleh Nabi. Nah itu waktu yang belum dilalui ini kita minta rahmat, buat rahmat besok dan seterusnya ya. Terus apakah salawat kita ini, apakah Nabi ini mengambil manfaat dari salawat kita apa enggak? Ala sahih fahuwa yantafi'u bisolatina alaihi. Kanjeng Nabi juga mengambil manfaat dengan salawatnya kita kepadanya ala sahih menurut kaul sahih. Lakin layan bagi ayak sidal musolli zalika. Tapi biarpun Nabi ini mengambil manfaat atas salawat kita, kita tidak boleh bermaksud kalau kita bersalawat ini supaya Nabi ini mengambil manfaat dari salawat kita. Nggak boleh itu suul adab. Misalnya gue pengen salawat biar Nabi ini mengambil manfaat dari salawat gue. Jadi nggak boleh kita bertujuan seperti itu, karena itu suul adab. Al yaksidu tawasula ila rabbihi fi naili maksudihi. Akan tetap tujuan kita bersalawat adalah bertawasul supaya keinginan kita, kemaksudan kita ini tercapai dengan wasilahnya salawat kepada Nabi ya. Wala yajuzu du'a'u lin nabi bi ghairil waridi. Dan kita tidak boleh mendoakan Nabi dengan doa yang enggak ada dari sononya, seperti rahimahullah. Jadi pas disebut lafaz qolan Nabi rahimahullah itu enggak boleh. Balil munasibu walaiku fi hakil anbiya'i ad-du'a'u bis-sholati wassalam. Akan tetapi yang munasabah pada haknya para nabi mah mendoakannya dengan as-sholatu wassalam. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam gitu. Rahimahullah mah nggak boleh berarti ya. Wa fi haqqi sahabati wa tabi'in, dan mendoakan kepada hak para sahabat dan tabi'in wal aulia dan para wali.
wal masyihi dan para guru bitarodi dengan membaca tarodi radhiyallahu anhu. Jadi kalau ada disebut nama sahabat radhiyallahu anhu, nama ulama, nama aulia radhiyallahu anhu, jangan assalatu wassalamu ya berarti. Bagaimana kepada hak kita nih, bukan ulama, bukan sahabat, bukan wali, bagaimana? Wa fi haqqi ghairihim, dan ketika kita mendoakan kepada selain yang telah disebut, selain ulama, selain wali, selain nabi, yakfi ayu doain, karena cukup dengan doa yang mana aja, seperti rahimahullah, Allahumma gfir lahu, kalau udah meninggal mah ya rahimahullah bisa, nggak apa-apa itu mah. Ala sayyidina Muhammadin, salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khotimin nabiin, yang jadi penutup para nabi. Mau dibaca khotimi, mau dibaca khotami, boleh-boleh aja. Wa alihi, dan salawat serta salam semoga tercurahkan juga kepada umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tengahnya lafaz alihi, wahum jami'u ummatil ijabah. Lafaz alihi ketika di dalam situasi ngedoa, maksudnya adalah semua umat Nabi, semua umat Nabi, bukan keluarga Nabi doang berarti ya, semua umat Nabi, bahkan yang maksiat sekalipun. Karena yang paling berhak didoakan adalah umat Nabi yang maksiat. Dikhobari alu Muhammadin, karena ada hadis alu Muhammadin kullu taqi, keluarga Nabi Muhammad adalah semua orang yang bertakwa. Jadi takwa ini ada dua, ada takwa khusus, ada takwa umum. Takwa khusus mah orang yang bisa menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, itu takwa khusus. Kalau takwa umum, takwa yang ada di sini ini maksudnya adalah takwa umum, yaitu setiap umat Kanjeng Nabi asal kagak murtad ya, asal i'tikadnya baik, akidahnya benar, tetap itu termasuk masuk ke dalam doa wa alihi di sini ya, doa alihi di sini. Itu di tengahnya walau asina, walaupun dia tukang maksiat. Di annahum ahwaju ila doa, karena orang-orang yang berbuat maksiat lebih butuh kepada doa. Bagaimana kalau makam zakat ini, kan ada ali di sini. Makam zakat ini bagaimana pada situasi ngezakat? Yang dimaksud ali Muhammad ini siapa? Wa amma fi maqami zakat, adapun lafaz ali Banu Hashimin wa Banul Muthalib, maka yang dimaksud adalah turunan Ki Hashim dan turunan Muthalib. Habib yang dimaksud keluarga Nabi ketika situasi zakat adalah para habaib ya, makanya nggak boleh berzakat ini kepada para habaib, itu nggak sah. Terus siapa yang menamai Nabi ini dengan nama Muhammad? Siapa? Wal musamma lahu bizalika jiduhu, kata di sini menurut kitab ini yang menamai Kanjeng Nabi dengan nama Muhammad adalah jidduhu, kakeknya Abdul Muthalib, yaitu Abdul Muthalib. Isabi wiladatihi, pada hari ke-7 setelah Kanjeng Nabi lahir. Kok bukan bapaknya yang namain, limauti abihi qoblaha, karena bapak Kanjeng Nabi ini sudah meninggal sebelum Nabi dilahirkan. Fakilalahu lima samaitahu Muhammadan, ada yang nanya ke Abdul Muthalib, lima samaitahu Muhammadan, wahai Abdul Muthalib, kenapa Anda menamai cucu Anda dengan nama Muhammad? Walaysa min asma'i abaika, padahal
nama Muhammad ini bukan nama leluhur-leluhur kamu, wala qaumika, dan bukan nama dari kaum kamu. Faqala rajautu ayuh madafis samai wal ardi. Maka Abdul Muthalib menjawab, saya menamai cucu saya dengan nama Muhammad karena saya berharap cucu saya ini nanti akan menjadi orang yang senantiasa dipuji di langit maupun di bumi. Faqad haqqaqallahu raja'ahu, dan nyata Allah Ta'ala mengabulkan permohonannya. Jadi ya Kanjeng Nabi ini, Abdul Muthalib ini, mudah-mudahan aja nih cucu saya dinamain Muhammad ini nanti dia akan senantiasa dipuji di langit dan di bumi. Dan kenyataannya sekarang seperti itu, Nabi senantiasa dipuji di langit dan di bumi. Karena Muhammad ini adalah isim maf'ul dari hamada yuhamidu tahmidan, bahwa Muhammadun wa zaka Muhammadun. Di kitab I'anah itu dijelaskan bahwa nama Muhammad ini mempunyai rating tinggi di dalam nama. Muhammad tuh nama-nama yang punya rating tinggi. Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Rahim itu mempunyai rating yang tinggi. Keren lah, keren kata kita. Abdul Rauf sama. Pokoknya yang dinisbatkan ke Gusti Allah lah, nama-nama asma Allah yang 10 itu ditambahin Abdul aja di depannya, itu keren. Keren, Abdul Rauf, Abdul Rosyid, Abdullah Musa, keren. Tapi orang sekarang mah jarang ya yang gitu, kuno ya. Melki, Stephen sekarang. Daus. Dari mana tuh? Oh, surga, nama surga keren. Oh, jadi Farudin, keren. Muhammad ada, pokoknya kalau Muhammad itu nama Nabi di bumi, panggilan Nabi di bumi. Kalau Ahmad mah panggilan Nabi di langit. Kalau Mahmud panggilan Nabi di akhirat nanti. Itu menurut kitab Sulamul Munawwarah, ada di situ dijelasin di sarah. Jadi Muhammad mah panggilan Nabi di bumi, ya. Ahmad mah panggilan Nabi di langit. Mahmud mah panggilan Nabi di akhirat. Ada Mahmud di sekolah adanya. Oh, muda. Macan ternak ke sono. Mama cantik kan teranak. Tuh, menurut di sini bahkan yang menamai Nabi dengan sebutan Muhammad adalah kakeknya ya, Wakila. Menurut satu pendapat, al-musama'u bizalika umuhu, yang menamai Kanjeng Nabi Muhammad dengan nama Muhammad adalah ibunya, yaitu Siti Aminah. Bagaimana ceritanya? Ataha malakun, datang malaikat kepada Siti Aminah, faqalalaha hamilti bisayyidil bashar. Kata malaikat kepada Siti Aminah, wahai Siti Aminah, Anda sedang mengandung Sayyidil Bashar, tuannya para manusia yang akan menjadi rajanya manusia, bahkan rajanya makhluk. Fasamihi Muhammadan, maka namailah anak Anda nanti dengan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Wasahbihi, dan semoga salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada para sahabat Nabi juga ajmain semuanya.
Siapakah sahabat ini? Apa definisi daripada sahabat? Sahabat Nabi itu apa? Wa huwa man ijtama'a mu'minan bin Nabi. Yang termasuk daripada sahabat adalah man ijtama'a, orang yang kumpul mukminan dalam keadaan beriman bin Nabi, dengan Nabi. Orang yang kumpul tuh ya, satu orang yang kumpul dalam keadaan beriman kepada Nabi dari salati, setelah Nabi diutus, setelah Nabi jadi Rasul, berarti Nabi sudah umur 40 tahun ya. Walau qoblal amri bidakwah, walaupun Nabi setelah jadi Rasul belum diperintah untuk berdakwah, fi hali hayatihi, terus berkumpulnya ini dalam keadaan kanjeng Nabi hidup. Kanjeng Nabi hidup. Ijtima'an muta'arifan bi ayyakuna fil ardi, artinya kanjeng Nabi ini masih ada di bumi, belum di akhirat ya, belum meninggal. Bagaimana kalau ketemu ke kanjeng Nabi ini, kanjeng Nabinya sudah meninggal? Seperti para wali misalnya ketemu, ada orang wiridan misalnya dia ketemu sama Nabi itu misalnya iya, itu mah biarpun dia ketemu sama kanjeng Nabi, biarpun bukan keadaan bermimpi, keadaan sadar, tapi kalau setelah Nabi meninggal mah namanya bukan sahabat. Bukan sahabat namanya. Walau fi zulmatin, walaupun bertemunya oleh kanjeng Nabi ini dalam keadaan gelap, malam gitu, dia ketemu sama Nabi pada satu tempat tapi gelap, nggak kelihatan. Aura'an nabiyyu walau ma'a ba'dal masafa, atau kanjeng Nabi melihat kepadanya, tuh melihat kepadanya biarpun dia mah kagak ngelihat ya. Walau saatan wahidatan, walaupun lihatnya cuma sebentar, bertemunya cuma sebentar doang, kagak nyampe ngobrol, kagak nyampe ngapa, itu tetap dinamai sahabat biarpun dia masih kecil ya, biarpun masih kecil. Beda lagi kalau dia bertemu sama nabinya, dia enggak beriman ke Nabi seperti Abu Jahal, Abu Lahab, itu mah kagak disebut sahabat, musuhnya itu mah. Bihilafit tabiin, beda lagi sama tabiin. Tabiin mah apa definisinya? Bihilafit tabiin ma'as sahabati fala tasbutu tabi'iyatu illa bitulil ijtima. Beda lagi kalau kita mau termasuk tabiin. Kalau yang dimaksud tabiin ini adalah orang yang berkumpul dengan para sahabat, tapi waktunya harus lama kumpulnya, nggak boleh cuma sebentaran. Kalau cuma sebentaran itu nggak termasuk tabiin ya, nggak termasuk tabiin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wala haula boleh dibaca wala haulun wala quwatun, boleh dibaca la haulun wala quwatan, boleh dibaca la haulan wala quwatan, nggak apa-apa, asal tahu aja. La haula tidak bisa menghindari maksiat, wala quwata dan tidak bisa kita melaksanakan ibadah illa billahil aliyil azim, kecuali dibisakan, kecuali dengan pertolongan Allah yang maha bersih daripada sifat kekurangan, al-azimi, dan maha agung, terus ini terus ya, sudah mana